Sebelum dimulai, ada info penting nih guys, yang mau PO jaket atau kemeja Universitas Terbuka, jaket harganya 189, kemeja harganya 152, bisa dicicil guys. Langsung saja untuk ikut PO masuk ke grup WhatsApp dan link grupnya Suntana sudah simpan di deskripsi. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Saya Suntana, alumni Universitas Terbuka, pernah bekerja di Universitas Terbuka dan sekarang bikin konten tentang Universitas Terbuka. Oke, to the point. Jadi pada video kali ini Suntana akan membuat suatu penjelasan beberapa hal penting. Tepatnya ada 7 hal penting yang wajib banget diketahui oleh semua mahasiswa Universitas Terbuka, baik itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama. Karena judulnya video ini hanya untuk mahasiswa Universitas Terbuka. So, buat teman-teman yang ngeklik video ini dan bukan mahasiswa Universitas Terbuka, boleh skip video ini, boleh keluar dari video ini, atau kalau memang mau mendaftar ke UT, silahkan cek video Suntana lainnya. Intinya video ini hanya untuk mahasiswa Universitas Terbuka. Baik mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama wajib nonton video ini sampai full ya, karena di sini Suntana akan menjelaskan hal-hal yang sangat penting, krusial demi kelancaran teman-teman dalam menjalankan kuliah di Universitas Terbuka. Oke, itu the point. Hal yang pertama adalah teman-teman harus bangga dan merasa beruntung bisa kuliah di Universitas Terbuka. Kenapa? Perguruan tinggi negeri, sistem pendidikan yang berbeda, sudah menyesuaikan gitu kan ya, baik di masa pandemi dan tidak ada pandemi, dengan berbagai macam kesibukan teman-teman. UT lah jawabannya. Perguruan tinggi negeri yang paling murah gitu kan ya, biayanya teman-teman pasti merasakan kan betapa murahnya biaya di UT, banyak beasiswa dan hal lainnya. Dan yang paling penting, teman-teman harus bangga menjadi mahasiswa Universitas Terbuka, karena bisa dibilang kita itu lebih unggul dengan perguruan tinggi negeri lain ataupun perguruan tinggi swasta lainnya. Kenapa? Apa alasannya? Yang pertama, UT itu kan menerapkan sistem belajar mandiri ya, dengan konsep terbuka dan jarak jauh. Kita kalau misal mendapatkan nilai A di Universitas Terbuka untuk mata kuliah tertentu, dibandingin dengan program studi ataupun mata kuliah yang sama di perguruan tinggi lain, kita nilai A itu lebih unggul daripada mereka. Karena apa? Kita belajarnya mandiri. Meskipun dalam artiannya bukan belajar sendiri ya, tapi banyak banget teman-teman mahasiswa UT yang merefleksikan belajar mandirinya itu adalah belajar sendiri. Banyak dan tidak sedikit mereka yang memang unggul, nilainya bagus-bagus. Tapi perlu teman-teman yakinkan, belajar mandiri pun artinya bukan belajar sendiri, tapi dengan kita mempunyai kreativitas ataupun inovasi dalam hal belajar. Seperti belajar sendiri, oke, belajar berkelompok, bikin diskusi, banyak grup-grup mengenai mata kuliah tertentu dan sebagainya, itu maksud dari belajar mandiri. Jadi balik lagi, kita mendapatkan nilai A di perguruan tinggi negeri di UT, mata kuliah tertentu, kalau dibandingin mata kuliah yang sama di perguruan tinggi lain, kita lebih unggul nilainya. Maka dari itu, banggalah menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Ibaratnya kita itu sudah 1 langkah atau mungkin 7 langkah di depan gitu kan ya, dari perguruan tinggi-tinggi lainnya. Oke? Gimana, sudah semakin bangga menjadi mahasiswa Universitas Terbuka? Wajib bangga ya. Suntana pun bangga dulu pernah menjadi mahasiswa UT, dan sekarang pun sangat bangga menjadi alumni Universitas Terbuka, merupakan alumni dari perguruan tinggi yang dikatakan Open University, Cyber University of Indonesia, Mega University of Indonesia. Luar biasa. Yang kedua, hal penting yang harus teman-teman ketahui adalah tolong yakinkan dalam diri teman-teman dan lakukan dari dalam diri teman-teman mulai sekarang. Tolong jadilah mahasiswa UT ataupun mahasiswa yang ada di Indonesia ini ataupun di luar negeri itu menjadi pribadi yang unggul, mandiri, dan bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi lain. So, jangan kecewakan alma mater kita tercinta ya. Karena apa? Banyak banget di luaran sana yang ibaratnya, mohon maaf, dia tidak pede kuliah di UT, jadi tidak bangga kuliah di UT, dan alhasil dia membuat kecewa alma mater, membuat pandangan orang lain terhadap Universitas Terbuka itu menjadi down gitu kan ya. Padahal UT itu merupakan perguruan tinggi yang luar biasa gitu kan ya, dari berbagai macam aspeknya kita itu lebih unggul teman-teman. So, dari teman-teman, buatlah kita itu pribadi-pribadi yang kompetensinya itu bersaing dengan perguruan tinggi lain ya. Jangan mengecewakan, oke?
Yang ketiga, hal pentingnya itu adalah berkaitan dengan nomor 2. Bagaimana kita membuat diri kita itu bisa bersaing dengan mahasiswa ataupun perguruan tinggi lain? Jawabannya adalah mulai dari diri kita masing-masing. Artinya, kita punya kelebihan di UT. Tolong munculkan, tolong jadikan itu keunggulan yang bisa ibaratnya membawa kontribusi bagi universitas terbuka. Contohnya, kalau misal ada lomba-lomba yang lintas perguruan tinggi, teman-teman ikuti, jangan sampai ketinggalan informasi. Teman-teman buktikan bahwa kita itu bisa bersaing dengan mereka yang ada di luar sana. Buatlah pola pemikiran-pemikiran yang tingkat tinggi. Artinya dalam menjadi mahasiswa itu jangan hanya sekedar mengikuti, oke, kita kuliah, oke, kita lulus wisuda kerja. Tidak, jadikanlah universitas terbuka ini menjadi wadah untuk kita menjadi pribadi yang unggul, sukses, agar ibaratnya bisa menjadi batu loncatan demi kita meraih kesuksesan di masa yang depan ya. Luar biasa kan? Nah, itulah caranya kita menjadi pribadi yang bersaing gitu kan ya, di antara persaingan yang ketat di perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang ada di Indonesia ataupun luar Indonesia. Selanjutnya, hal penting nomor 4 adalah tolong teman-teman mulai dari hal kecil yang wajib teman-teman lakukan di UT. Apa itu Kak hal kecil di UT? Simple tapi sulit untuk dilakukan, yaitu harus suka baca. Jadi kutu buku is okay di UT, karena memang UT itu wadahnya kutu buku. Dan itu kunci keberhasilan kuliah di UT teman-teman. Terus teman-teman juga harus mulai beradaptasi ataupun membiasakan dengan konsep universitas terbuka. Mungkin kan kalau kita ketahui di SD, SMP, SMK ataupun bayangan teman-teman kuliah di perguruan tinggi lain gitu kan ya, yang udah nama-namanya itu easy going di telinga kita gitu kan ya. Kuliah itu ataupun sekolah itu kan dikasih penjelasan oleh guru, oleh dosen. Jadi kita hanya mendengarkan lalu mengerjakan tugas, ada nilai kontribusi dari dosen dalam kehadiran, partisipasi dan sebagainya. Tapi lain cerita di UT, semua nilai yang teman-teman dapatkan adalah murni dari pemahaman yang teman-teman miliki gitu kan ya, selama teman-teman melakukan proses pembelajaran mandiri. Jadi mulai adaptasilah. Kita itu lebih unggul karena kita itu mempunyai sistem yang berbeda dengan perguruan tinggi lain ya. Di saat masa pandemi, perguruan tinggi lain itu berbondong-bondong menerapkan sistem pembelajaran online, kita itu sudah menjadi pelopor teman-teman ya. So, mulailah sadari bahwa inilah tempat kita dan buatlah ini tuh tempat yang menjadi perkembangan untuk diri kita dalam hal beradaptasi dengan dunia teknologi. Terlebih bagi teman-teman yang bekerja kan mobilitasnya tinggi kan, bagaimana caranya kuliah di UT itu bisa menjadi acuan untuk kita menjadi mahasiswa yang nilainya tinggi, IPK-nya tinggi, tapi di dunia lain pun dalam artian aktivitas lain berupa pekerjaan ataupun hal lain, teman-teman juga tidak kalah saing. Jadi ibaratnya kuliah beres, kerjaan pun lancar, cuan pun datang dengan sendirinya ya. Luar biasa. Oke, selanjutnya hal yang paling penting di antara 7 hal yaitu semuanya penting, cuman ini Suntana lebih menekankan nomor 5 ya. Karena apa? Ini merupakan permasalahan yang klise dan gak ngerti permasalahannya itu harus diselesaikan dengan metode apa. Karena ini jawabannya ada di diri teman-teman semua ya, para mahasiswa UT. Yang harus teman-teman lakukan ataupun hal penting yang harus teman-teman budayakan adalah tolong teman-teman budayakan baca dulu sebelum tanya. Banyak dari kita, mungkin Suntana juga dulu melakukan hal yang sama ya, bertanya dulu baru membaca. Tapi tolong, karena di UT itu tingkat literasinya udah lengkap dari segi sistem ataupun BMP itu sudah sangat lengkap, yang mana itu harus sudah menjadi bahan untuk kita baca sehari-hari ataupun selama kuliah di UT. Jadi budayakan baca dulu sebelum kita bertanya. Jadi jangan tanya dulu, karena nanti kita malu sendiri. Nah, maksudnya gimana sih Kak? Mulai nih contoh ya, teman-teman, baik itu mahasiswa baru atau maupun mahasiswa lama, tolong budayakan membaca apa? Katalog kurikulum, katalog sistem penyelenggaraan. Jadi kita harus tahu, kita itu kuliah di UT, kita tuh harus tahu apa itu UT, bagaimana sistem belajarnya, SKS-nya berapa, biayanya berapa, terus hal-hal penting tentang UT-nya apa aja gitu kan ya. Nah berarti kan harus jelajah katalog kurikulum, sistem penyelenggaraan itu harus teman-teman baca. Terus menjelajahi website UT, www.ut.ac.id. Di sana itu banyak banget info-info tentang
semua tentang UT teman-teman. Jadi mulai dari yang info yang dulu sudah terdahulu kayak visi, misi, sampai dengan informasi-informasi yang up to date teman-teman. Terus tentunya jangan lupa juga teman-teman buku materi pokok atau teman-teman sering bilang modul ya, itu harus dibaca full teman-teman. Kita nggak mesti ngehafal, tapi kita harus paham karena kan itulah merupakan sumber utama pembelajaran di UT. Artinya buku materi pokok inilah yang menjadi dasar nanti kayak misal soal-soal UAS diambil dari situ. So pemahaman kita juga harus bersumber dari situ. Maka dari itu kalau misal nilainya mau bagus, kuliahnya mau lancar, ya bukunya dibaca gitu kan ya. Kak, tebel-tebel hanya sedikit teman-teman. Kalau dibandingin dengan perguruan tinggi lain itu yang panjang banget ya, satu mata UT bisa beberapa sumber UT itu sudah dipadetin, disingkat padat jelasin, tapi bahasanya itu mudah dimengerti oleh kita semua. So BMP itu harus dibaca full, jangan sampai kelewatan. Bikin peta konsep, rangkuman, sering diskusi dengan teman-teman seangkatan ataupun seprodi ataupun yang mengambil mata kuliah yang sama gitu kan ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini teman-teman. Terus jangan lupa juga ikuti ataupun follow medsos Universitas Terbuka, baik itu UT pusatnya ya ataupun medsos di tiap UPBJJ gitu kan ya. Jadi itulah sumber informasi yang up to date. Meskipun Universitas Terbuka sendiri kan suka banyak banget yang kayak broadcast message, WA blast ataupun email blast gitu kan ya. Tapi di satu sisi kita itu kan merupakan pribadi mandiri ya, karena perguruan tinggi juga perguruan tinggi yang menerapkan sistem belajar mandiri. Maka kita sebagai mahasiswanya harus menjadi pribadi yang mandiri juga dalam hal mendapatkan informasi gitu kan ya. Ini YouTube nih salah satu bentuk Suntana berkontribusi kepada UT. Bagaimana caranya teman-teman mendapatkan informasi yang up to date? Ini kan medsos ya, jadi Suntana menggunakan medsos ini khususnya YouTube untuk menyebarkan informasi. Dan Suntana sumbernya pun gak jauh-jauh dari katalog, dari info UT, ataupun pengalaman Suntana selama menjadi mahasiswa UT, ataupun di kegiatan-kegiatan UT suka ikut campur gitu kan ya, diajakin, ataupun saat Suntana kerja di UT. YouTube inilah Suntana sarana untuk memberikan informasi yang up to date kepada teman-temannya. Jadi tonton video Suntana, insya Allah bermanfaat karena niat Suntana nggak aneh-aneh gitu kan ya, karena Suntana ingin memberikan kontribusi ke teman-teman semua ya. Jadi curhat dong. Nah, di hal penting juga yang di poin nomor 5 ini teman-teman harus gabung di grup-grup WhatsApp, grup Telegram mengenai Universitas Terbuka, aktif bertanya gitu kan ya. Barangkali karena kan UT itu ibaratnya tatap mukanya itu jarang banget dilakukan kalau memang kita tidak mengajukan. Jadi ya semua itu serba online, kita temannya teman online. Jadi dengan gabung di grup, di Telegram, grup apapun itu ya, teman-teman bisa berkenalan dengan sesama angkatan yang daftar angkatan yang sama, prodi yang sama, ataupun ya jurusan yang sama gitu kan, bisa kenalan. Nih Suntana juga di deskripsi ada grup Telegram, grup maba, dan nanti dari grup Telegram bisa dipecah-pecah lagi masuk ke grup WhatsApp ya. Ada juga grup Sun Story Family, banyak banget. Jadi itulah salah satu cara bagaimana kita aktif di Universitas Terbuka dan tidak ketinggalan informasi ya. Teman-teman harus ngikutin medsos-medsos UT ataupun gabung di grup-grup Universitas Terbuka, oke? Oke, poin penting yang keenam yang teman-teman harus ketahui adalah tolong teman-teman jangan menjadi kacang lupa kulitnya, ataupun itu khusus alumni mungkin ya. Tapi kalau untuk mahasiswa tolong jangan menjelek-jelekan alma mater deh. Teman-teman kuliah di UT tapi di luar sana teman-teman bikin komentar-komentar ataupun cerita ke teman yang lainnya bahwa UT itu susah lulus, bahwa UT itu ini sistemnya banyak ini. Please teman-teman ya. Apa yang menyebabkan susah lulus? Ya teman-teman bacanya kurang. Buku materi pokoknya teman-teman tidak baca full gitu kan ya. Kadang saya mah suka telat ujian karena informasinya nggak dapat, karena teman-teman kurang aktif. Jadi tolong jangan menjelekan tempat kita berdiri padahal teman-teman belum sampai melakukan hal-hal yang ibaratnya harus teman-teman lakukan selama menjadi mahasiswa UT. Baca katalog mungkin tidak pernah ataupun nggak tahu ada katalog. Terus ikuti medsos mungkin tidak nge-follow gitu, padahal informasi-informasi yang up to date ada di medsos dan sebagainya. So mulailah bangga menjadi mahasiswa dan jangan rugikan, jangan jelekkan nama alma mater Universitas Terbuka ya. Kalau kritik saran itu boleh, karena kan ibaratnya kalau ada kegagalan sistem ataupun ada hal-hal yang janggal ataupun ada hal-hal yang ibaratnya ini mau condongnya ke merugikan mahasiswa ya, teman-teman konsultasikan. Jaringan informasi UT itu kan luas rantai komandonya. Silakan teman-teman konsultasikan ke UPBJJ teman-teman. Nanti UPBJJ dikonsultasikan ke UT pusat dan sebagainya. Jangan sampai kita bikin komentar-komentar yang negatif di medsos padahal teman-teman belum melakukan yang namanya konfirmasi ataupun konsultasi gitu kan ya.
Sultana karena kesal kalau misalnya ada teman-teman yang melakukan hal itu ya. Please stop do it. Yang tadi ya gitu kan ya. Oke, yang terakhir paling yang info penting itu adalah tolong teman-teman itu harus jadi BA Universitas Terbuka. Apa itu BA? Bahan ajar digital. Bukan teman-teman, BA itu brand ambassador UT ya. Dimanapun teman-teman berada, teman-teman lah yang menjadi ibaratnya ya bintang iklan ataupun bintang promosi Universitas Terbuka. Jadi kan pasti orang lain nanya, kuliah di mana di UT? Kok orang nggak rajin, kok akhlaknya nggak baik gitu kan ya, kok suka menjelekan nama alma mater gitu kan ya. Jadi jangan seperti itu teman-teman. Teman-teman harus menjadi brand ambassador. Yang namanya brand ambassador kan harus menjunjung tinggi gitu kan ya derajat martabat Universitas Terbuka di mana kita berkuliah. Teman-teman, itu kan merupakan perguruan tinggi negeri yang sudah sangat murah gitu kan ya. Kita sudah diberi kesempatan untuk berkuliah dengan biaya murah, tapi teman-teman merasa malu ataupun tidak pede menjadi brand ambassador dan justru malah menjadi BA-BA ataupun BA-BA kejelekan UT gitu kan ya. Ih, dia mah kuliah di UT kok gitu-gitu, pantas aja UT-nya gini-gini. Jadi kan membawa jelek juga ke Universitas Terbuka ya. Sultana pun membuat video ini mudah-mudahan menjadi salah satu bentuk kontribusi ya, karena Sultana ingat saat wisuda dulu itu ada seminar itu ingat ada kata kutipan dari salah satu pejabat yang ada di Universitas Terbuka. Teman-teman yang sudah jadi alumni jangan hilang, ibaratnya jangan ditelan bumi, tapi yuk coba berkontribusi. Dan mungkin inilah salah satu cara Sultana berkontribusi, yaitu membantu para mahasiswa UT ataupun menyebarluaskan informasi tentang UT kepada masyarakat yang memang belum tahu Universitas Terbuka. Rugi loh teman-teman kalau misal banyak dari keluarga kita ataupun teman-teman kita yang tidak mengetahui ada UT. Karena kuliah di perguruan tinggi itu banyak yang mahal teman-teman, dan kualitasnya yang mohon maaf masih diragukan gitu kan. UT itu perguruan tinggi negeri yang ke-45 didirikan oleh presiden kala itu ya, Bapak Presiden kita Soeharto gitu kan ya. Jadi tingkat legalitasnya, tingkat sistemnya sudah sangat terjalin dengan baik, meskipun UT juga harus terus berkembang kan, karena zaman juga terus berkembang begitu. Oke, kalau misal diteruskan tidak akan pernah habisnya, karena ya inilah gitu kan ya, banyak banget hal yang ingin Sultana sampaikan, karena banyak dari mahasiswa UT itu tidak mengetahui hal-hal penting yang sebenarnya harus teman-teman ketahui. Jadi tahunya itu oke, daftar, bayar, registrasi mata kuliah, ikut TUTON, TNK, TUWEB, UAS gitu kan ya, lulus, nanti wisuda, cari kerja. No gitu teman-teman. Kalau itu ya apa susahnya kita seperti mau tidur ya tidur, bangun lagi, polanya gitu. Yuk jadikan dimanapun kita berada ataupun aktivitas kita di dunia ini, khususnya masalah perkuliahan itu jadi bermakna ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sorry kalau misal terlalu panjang, karena inilah sebenarnya banyak banget hal-hal penting mungkin nanti Sultan juga sampaikan ya di video-video lainnya. Tapi pada video kali ini ya paling ada 7 hal penting yang Sultana ingin menekankan. Nomor 5 teman-teman ingat, budayakan baca sebelum tanya. Sultana pamit, thanks for watching, don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Into the unknown. Apaan coba? Oke guys, gerah guys kalau syuting-syuting gini tuh.